Nah, ini kan ada beberapa data yang bisa harus dirubah nih datanya. Kayak misalnya nih, misalnya mau dikategoriin. Kan kadang-kadang tuh ada suka kategori ya, misalnya dewasa, kalau umur kayak misalnya dewasa dewasa muda, apalagi lansia ya, anak gitu kan, remaja. Nah, itu kan kadang dikategoriin. Kemudian ada juga nih HB. HB itu kan ada panduannya. HB berapa sih yang di bawah normal ya? Kayak berat badan kan juga tuh ada ukurannya ya. Ada yang obes, ada yang kurus. Ada beberapa data yang perlu kita kategorikan seperti itu. Jadi kita kategorikan. Contohnya misalnya tadi saya cari untuk hemoglobin ya. Hemoglobin itu kan menentukan anemia, ya kan? Nah, anemia itu bisa kita lihat di sini nih panduannya nih dari WHO. WHO itu misalnya untuk yang wanita yang menyusui nggak ada nih, adanya wanita yang tidak hamil ya. Jadi kalau yang nggak anemia itu 12. Ini kan satuannya gram. Ya, ini kan gram per liter ya. Tapi kan kalau kita pakainya miligram per desiliter, berarti ini 12. Ini 12 ya. 12, terus kalau yang anemia ringan 11 sampai hampir 12 sampai 11,9. Anemia, bentar, online dulu. Anemia sedang 88 sampai 10,9. Kalau yang berat adalah kurang dari 8 ya, alias mulai dari 7,9 gitu ya. Nah, itu yang ini kategorinya. Nah, itu yang kita harus transform. Jadi dirubah datanya. Kan datanya itu adanya angkanya aja kan, kayak gini nih. HB-nya 7,8, 9 ya. 10,3, ada yang 18 gitu. Nah, kita nggak tahu ini mereka masuk kategori yang mana. Anemia berat kah, anemia sedang kah, atau nggak anemia gitu ya. Nah, ini kita sampai sini paham nggak? Enggak. Enggak. Kan kalau misalnya ada data-data, ada nomor-nomor yang sudah dikategorikan, ada yang bentuknya numerik. Jadi ada kategorik, ada numerik. Nah, kalau kategori kan kayak misalnya laki-laki, perempuan, itu kan udah kategori ya. Udah dikelompokkan, jadi udah berdasarkan kategori. Misalnya apa? Kayak misalnya tadi pendidikan, udah ada kategorinya, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi gitu ya, dan lain-lain gitu. Tapi ada data-data yang bentuknya angka kayak gini nih, angka-angka nih, kayak gini kan angka nih. Angka ini juga angka. Sementara sebetulnya di luar sana tuh ada ininya, ada panduannya gitu, ada kategorinya. Kayak misalnya, wah lu beratnya berapa lo gitu. Misalnya 70, gendut banget gitu misalnya ya. Itu kan berarti sudah dikategorikan. Kalau 70 misalnya dia udah punya standar sendiri. Kalau 65 udah gendut misalnya gitu. Kalau misalnya di bawah 20 kilo kurus. Nah, itu kan punya standar sendiri kan. Terus kalau misalnya lo umurnya berapa gitu. Umurnya apa? 40, wah tua banget sih lo gitu kan. Misalnya itu kan orang sudah mengkategorikan sendiri ya. Tapi sebetulnya itu kan ada kategorinya masing-masing gitu. Kan kategori yang sesuai standar berlaku nasional, berlaku internasional kan ada. Kayak misalnya Depkes itu kan punya kategori sendiri umur kan, umur lansia tuh berapa. Kalau nggak salah umur 45 ya, kalau nggak salah ya, saya lupa deh. 45 itu udah pralansia misalnya, itu berdasarkan Depkes gitu, saya lupa.
Kalau berdasarkan WHO lain lagi gitu. Kenapa? Ada yang Jadi ingat kan nggak? itu kan tergantung apa namanya kuesioner yang kita pakai kan nantinya, kuesioner bakunya apa gitu-gitu nggak sih? Buat nentuin. Bukan tergantung kuesionernya, tapi tergantung analisa datanya yang mau kita hasilkan nanti gimana gitu. Kita mau datanya seperti apa. Jadi cara kita menganalisa seperti itu. Misalnya nih, saya bisa aja, saya nggak suka tuh misalnya, saya nggak mau umur itu diklasifikasikan, dikategorikan. Saya mau umur apa adanya. Misalnya nanti ternyata responden saya rata-ratanya nih kalau lihat dari sini adalah umurnya berapa nih? Rata-ratanya misalnya umurnya kayaknya 20. Hah? 25, Bu. 25 kayaknya rata-ratanya 25 ya kalau ngelihat sekilas ya. Kayaknya nih rata-rata responden saya 25. Itu kan saya analisa saya maunya pakai rata-rata. Tapi ada juga yang sukanya misalnya mengkategorikan. Saya sukanya pakai dewasa muda. Dewasa muda umurnya rata-rata responden adalah berumur dewasa muda misalnya gitu. Ada rata-rata responden berumur lansia. Nah, itu kan dia mengkategorikan. Jadi tergantung kita mau data kita, nanti hasil kita seperti apa. Itu analisanya. Jadi dari satu data, misalnya satu data begini, tergantung kita mau apa, mau kita olah seperti apa. Kayak misalnya berat nih, berat saya maunya persentase aja, misalnya sekian persen ibu ternyata beratnya di atas berapa nih? Misalnya 100 berapa nih? 10 ya? 10 yang di atas 50 berarti semuanya 90% ya. Nih, kalau saya cuma mau pakai distribusi frekuensi aja nih, analisa datanya. 90% ibu beratnya di atas 50 kg. Itu analisa data kalau pakai distribusi frekuensi. Kemudian saya kalau misalnya mau pakai rata-rata, pakai mean ya, rata-rata berapa nih? Kira-kira 55-an ya. Beratnya ibu-ibu itu adalah 55-an. Kalau saya mau datanya, misalnya saya mau datanya itu berubah, ternyata ada yang berdasarkan kategori. Kategori ternyata ada yang obes, ada yang ada yang berat di atas normal, ada yang normal, ada yang di bawah normal. Nah, itu kategori. Begitu juga data yang lain gitu. Nah, ini makanya tadi kalau data begini aja distribusi frekuensi udah cukup ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengkategorikan lagi, itu tadi caranya dengan nanti ditransform, dikategorikan gitu, transform. Jadi kalau misalnya mau butuh datanya cukup sekian aja, nggak usah dikategorikan, ya berarti kita nggak usah transform datanya. Tapi kalau kita mau klasifikasikan, oh ini ternyata berat, sedang, ringan, normal, nah itu baru kita transform dulu nih data yang ini, ya. Nih misalnya, kan begitu ibu-ibu misalnya ngambil data dari ini berat sekian, oh ini normal, kan gitu kan susah ya, maksudnya harus pakai hafalan gitu. Kalau di sini kita ini, ya jadi kita mau ubah data HB ini menjadi kategorik ya, kategorik. Ini caranya transform record into different variables. Ya, sudah diklik ya. Nah, terus kita rubah yang mana yang mau kita rubah. Tadi kan ini kan HB nih, diklik. Ya, klik sudah di blok ya, terus di klik panah kanan. Nah, jadi ini data HB ini mau kita kategorikan ya. Nah, ubah dulu nih namanya. Namanya HB kategori ya.
ini ininya aja judulnya apa istilahnya ya, singkatannya. Nah ini labelnya HB kategori. Jadi ini HB yang sudah dikategorikan nantinya. Jangan di enter dulu ya. Ya jangan di enter dulu. Ibu, Kita ke sini. ngenamainnya harus pakai underscore. Ini nggak boleh ada spasi sih. Coba kalau nggak. Ya. Coba ya kalau pakai spasi. Sama kayak name, emang ya. name sih. Iya, sama kayak yang itu tuh. Kalau yang label sama jadi sama prinsipnya sama yang di variable view ya. Kalau yang label boleh. Jadi kita judulnya tuh boleh ada spasi. Coba aja nih, coba kalau nggak ada, ini bisa nggak? Coba kalau ada spasi. Pasti oke nanti ya. Coba aja ya. Sekarang udah belum? Old and new values, coba ke sini ya. Jadi pakai spasi apa enggak, Bu? Ini saya mau nyobain pakai spasi, bisa nggak? Berarti nunggu Kalau Ibu dulu ya, Bu? ya Bapak pakai underscore aja. Iya, Bu, saya pakai underscore aja, Bu. Ya, pakai underscore aja. Ini saya mau nyobain kalau nggak pakai spasi bisa nggak ya? Nih, old and new values udah? Ya, klik. Nah, tadi kan ada range-nya nih, yang di sini nih. Nah, ini kan ada range-nya kan? Anemi ya ini. Nah, itu. Nah, kita berdasarkan ini berarti. Jadi kalau anemia berat itu kurang dari 80, berarti kan mulainya 79 atau 7,9 ya. Nah, kita rubah di sini lowest ya, lowest. Sini klik. Lowest itu kan yang paling rendah. Ya, dia mulai 7,7.9. Sudah? Terus di value, ini yang nomor 1 ya, kita coding istilahnya value-nya nomor 1, dia yang paling rendah tuh. Jadi kalau ada isian nanti ada yang angka 1, dia rendah. Sini add ya. Sudah belum? Nah, terus kita mau tambah nih, range. Nah, kalau ini kan ada range-nya nih, 80 sampai 109. Nah, kalau perhatikan ya, ini kurang dari 79, jadi angkanya itu nggak bertabrakan ya, angkanya nggak tumpang tindih. Ini kan mulainya 7,9, kalau ini kan mulainya 8.0 ya. Ini 10.9, dia mulainya, ini kan hampir 11 nih. Nah, di sini mulai 11. Ya, jadi kita yang kedua, untuk nilai yang kedua kita masukin untuk anemia sedang ya, 8.0 sama 10.9 ya. Nah, itu ada range ya. Range-nya itu berarti mulai dari 8.0 true itu sampai dengan 10.9. Itu nilainya 2. Add ya. Nah, terus kan tadi ada range yang berikutnya berapa tuh? 11.0, 11.9. Ya, berarti ini 11.0, 11.9. Nah, ini nilainya 3. Value-nya 3. Add. Ya. Terus satu lagi nilai paling tinggi. Ya, nilai paling tinggi adalah 12 ya. Berarti yang highest, yang paling tinggi. Berarti 12.0. Nah, ini value-nya 4. Add. Nah, ini kita klik continue. Ya. Nah, terus ininya change. Kita rubah ya. Oh, nggak mau tuh ya. Nggak mau karena ada spasi.
Ya, terbukti ya, nggak mau ada spasi, nggak boleh ada spasi. Yang lain udah silakan di change. Nah, jadi dia berubah. Jadi tadi yang dari HB ini, dia akan mengkategorikan HB-nya, mengkategorikan nilai-nilai ini. Ya, jadi yang tadi. Oke, sudah klik OK. Nah, nanti akan muncul di output-nya. Jadi ini rumusnya. Jadi di record. Jadi kode ulang. Kode ulang ini sekian ya. Segitu ya. Oke. Nah, ini HB kategori nih. Jadi tadi ini 7,8 berarti kategorinya 1 nih anemia berat ya. Ini 4 berarti apa? Salah. Oh, ini kita pindahin deh supaya ini ya. Nah, coba ke variabel ini kejauhan nih. HB-nya di sini, HB-nya sini ya. Mau dideketin ya. Kita ke rumahnya dulu. Ke variabel view. Ya. Ini HB cut. Kalau mau dipindahin bisa nih. Drag aja ke atas, seret ke atas. Bisa nggak? Kliknya ditahan, klik di 8. Tahan, seret ke atas. Ini desimalnya 0 ya, nggak usah pakai desimal, kan cuma 1, 2, 3, 4. Terus apa lagi nih? HB kategori, nah ini harus dirubah. Nah ini value-nya dirubah ya. Value-nya dirubah. 1 apa tadi? Anemia berat ya. Add. Jadi nanti munculnya di, kalau misalnya di datanya, outputnya kelihatan, oh anemia berat sekian persen gitu, sekian orang ya. Labelnya kedua anemia sedang. Add 3 itu anemia ringan ya. Add 4 tidak anemia. Jadi dirubah tadi Ibu ya? Ya. Oh. Jadi kan kalau dia baca, jadi bacanya kalau misalnya tadi angka-angka 7,9 itu kan dia nggak bisa baca tuh. Dia kan cuma angka itu doang. Tapi kalau misalnya kita udah kategoriin 1, 2, 3, 4, tadi kan udah ada tuh nilainya 1, 2, 3, 4. Nah itu bisa kita, itu udah kategori jadinya anemia berat, anemia sedang, anemia ringan, tidak anemia ya. Gitu. Sudah? Tadi kan sebelum transform adanya data ini aja kan? Iya. Data numerik aja. Ini kan tadi adanya data numerik aja nih. Terus kita mau kategoriin. Kita transform tadi jadinya ini hasilnya nih. Kategorinya 1 anemia berat, 2 anemia sedang. Ini yang tidak anemia cuma 1 orang nih, 14. Jadi kalau tadi 18. Jadi kalau tadi angka ini aja kita nggak tahu ini apa? Kita nggak tahu nih, maksudnya nggak tahu secara otomatis. Kan kalau misalnya datanya ratusan nih, kan puyeng kan ini anemia nggak ya? Ini tidak anemia, ini anemia. Kan kemungkinan salahnya banyak kan kalau manual. Nah, kalau di SPSS ini kita sudah otomatis kita transform datanya, dia ngebaca sendiri. Oh, kalau sekian masuk kategori 1, sekian masuk kategori 2, sekian masuk kategori 4 gitu. Jadi ini sudah itu datanya. Mengambil data jangan, kalau nyebarin kuesioner jangan kategoriin. Misalnya berapa umur Anda? Misalnya 20 sampai 25, 26 sampai 30. Nah, itu begitu nanti mau diolah datanya nggak bisa. Karena udah kategorin sendiri.
mendingan datanya tuh raw, datanya itu data apa adanya, umur sekian ini nanti bisa diolah menjadi kategorik.